يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسوى الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ولبيته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا وعلى المنكر المدروس المشرق وخصوصا 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 بهدي العربي بهدي معبد الشافعي وبهدي الشمسي وبهدي أحمد
makwahu tempatnya. Waman ato'a hawahu, waman dan barang siapa ato'a taat, siapa man hawahu taat kepada hawa nafsu, taat kepada keinginan yang didasari dari nafsu, kanat jahannamu, adalah jahanam, neraka jahanam maswahu tempatnya atau balasannya. Coba dulu ya. Orang yang senantiasa taat dengan yang namanya hawa nafsu, maka apa? Kanat jahannamu maswa, maka neraka jahanam akan menjadi tempat kembalinya. Tetapi kalau seandainya waman khalafa, barang siapa yang membelakangi, barang siapa yang tidak mau menuruti, barang siapa yang menolak, khalafa. Ya, khalafa itu ya menentang, ya bisa arti menentang. Makanya kan kalau ada istilah khalafa yukhalifu, ya jadi artinya ini membelakangi, menolak, tidak menuruti atau menentang. Jadi asalnya ini khalafa itu di belakang gitu. Ada apa namanya? Ini misalnya ada jalan kebenaran, dia membelakangi, mantatir. Nah itu ada Pak Kiai di hadapannya, di belakangnya itu. Nah, ini namanya apa? Khalaf, membelakangi. Ya, artinya nggak mau menerima apa yang ada di hadapannya, dia malah membelakangi. Siapa orang yang menolak, tidak mau nurut kepada hawa nafsunya, karena al-jannatu, maka surgalah. Ya, maka surgalah sebagai apa? Makwahu tempatnya. Tapi barang siapa yang taat kepada hawa nafsu, maka kanat jahannamu maswa, adalah neraka jahanam yang akan menjadi sebagai apa? Sebagai tempat kembalinya. Makanya kita itu harus bisa menilai, harus bisa merasa, harus bisa memilah dan memilih mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya salah, mana yang sesungguhnya baik, mana yang sesungguhnya tidak baik, mana yang positif, mana yang negatif. Kita harus bisa menilai. Karena semua manusia selalu diliputi dengan yang namanya hawa nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan hubbus syahawat, cenderung mencintai apa yang diinginkan. Hubbus syahawati minan nisa. Tuh, yang pertama perempuan. Bang Jenal, perempuan. Ya. Semua orang laki-laki kalau melihat perempuan, mau dari depan kek, dari samping kek, dari belakang kek, atas bawah kek, tetap punya potensi kita untuk apa? Menginginkan, untuk menyukainya. Cuman permasalahannya berani apa enggak? Ya, alhamdulillah kalau nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ada iman. Tapi makanya agar supaya iman kita ini kuat, sehingga kita tidak terpengaruh dengan godaan nafsu, maka harus apa?
apa yang menjadi keinginan daripada hawa nafsu khalaf, ya, harus kita tolak. Pak Ustaz, saya beriman kuat, terus masalahnya apa? Emen ya kan kuat. Ya. Ini banyak orang yang senantiasa cenderung hubus syahwat, senang untuk menginginkan atau mencintai keinginannya yang pertama berupa wanita. Hubus syahwat minan nisa'i, yang kalau wanita udah, makanya bener ada riwayat itu an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Perempuan itu tiang negara. Kalau tiangnya itu kuat kokoh, negara pun akan kuat. Tapi kalau seandainya tiangnya itu kagak kuat, rapuh, cepat hancur. Jadi kita nggak boleh menyalahgunakan wanita, tidak boleh membiarkan wanita, tidak boleh menyia-nyiakan wanita. Maksudnya apa? Tidak boleh menyalahgunakan wanita. Kita tidak boleh memperlakukan seorang wanita dengan cara yang tidak halal. Artinya kalau kita ingin memperlakukan seorang wanita dengan baik, maka harus dihalalkan dengan cara menikah. Kalau yang sudah nikah udah satu aja, ya, satu aja, nggak usah penasaran, cuma sekelebatan doang, nggak usah penasaran. Pak Ustaz, tapi kan dunia ini kan perempuan banyak banget itu, 1:30. Ya, siapa tahu. Makanya kita harus betul hati-hati dengan 3T: harta, tahta, wanita. Hancur Pak. Tapi kita bisa menjadi mulia Pak, gara-gara ini, gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara wanita. Bisa jadi mulia, bisa juga jadi terhina. Bisa mulia gara-gara 3T, bisa terhina gara-gara 3T. Tergantung kita menggunakannya. Pertama, tahta kita gunakan ketika kita menjabat sebagai pejabat, nggak usah jauh-jauh, pejabat RW misalnya, ya, menjalankan dengan sebaik-baiknya, warganya tambah rukun, warganya makin makmur, warganya semakin senang, bahagia, sejahtera. Tuh. Nah, ini adalah RW bisa menjadi mulia gara-gara warganya sejahtera. Kenapa bisa sejahtera? Kenapa bisa senang warganya? Karena emang RW-nya. Kemudian harta bisa menjadi mulia ketika harta itu kita gunakan kepada jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Memberikan nafkah kepada keluarga, anak istri. Apa jalan yang benar? Harta itu digunakan untuk belanja sehari-hari keluarga. Apa jalan yang benar? Harta itu sebagiannya disedekahkan. Apa jalan yang benar? Harta itu sebagiannya dizakati. Itu jalan yang benar. Apalagi jalan yang benar, dari hartanya dia bisa menolong orang yang kesusahan. Nah, ini harta yang bisa mengangkat kemuliaan di hadapan Allah. Makanya Pak, itu ada orang miskin dia pengen kaya. Emang rata-rata miskin pengen kaya, karena dia itu cita-citanya kalau lu mau kaya gak mau. Ya, ini orang miskin ini kerjaannya tukang apa itu?
dan kritis dan boleh jadi nggak lama lagi mati. Anak-anak ini pemudik. Kata bapaknya, wahai anak-anakku, kelak kalau nanti bapak udah mati, bapak ingin menyampaikan wasiat pada kalian, menawarkan, apakah kalian sanggup? Sanggup apa, Papa? Sanggup selama 40 hari kalian menemani Papa di kuburan. Lah, ayo, kamu yang pertama, berani gak? Dia mau, waduh, di kuburan. Ya kagak aja Papa nih, gitu kan. Semua anak itu gak ada yang mau, nggak ada yang mau nemenin papanya di kuburan. Oke, kalau kalian nggak mau, Papa akan memberikan reward, hadiah kepada kalian. Siapapun kalian yang mau menemani Papa di kuburan selama 40 hari, semua warisan Papa saya serahkan semuanya. Tidak dibagi lagi kepada saudara-saudara yang lain. Tetap gak ada yang mau anak-anaknya, karena yang anak sudah kaya. Akhirnya si papahnya ini buat saya marah, ya ini anak-anak saya gak ada yang mau nemenin saya. Ya sudah, kalau begitu bikinin saya bara siapapun di antara warga masyarakat yang ada di tempat ini yang mau menemani saya selama 40 hari di kuburan, semua harta saya wariskan kepada orang yang nemenin saya. Ternyata ada tukang kayu mau. Akhirnya saya mau, Pak, mau apa? Mau nemenin Bapak di kuburan. Lah emangnya kamu sanggup? Sanggup. Kamu kerja apa? Tukang kayu. Penghasilannya berapa? Ya kalau aku sekian, kalau nggak laku nggak dapat apa-apa. Jadi kamu motivasinya apa? Ya saya pengen kaya. Oh ya udah. Akhirnya kalau kemudian tuh si Bapak meninggal dunia, selama 40 hari ditemani sama si tukang kayu. Hari pertama datang malaikat nanya, mana udah buka? Malaikat salah nanya, saya masih hidup. Loh, kamu siapa? Saya tukang kayu. Terus kamu apa di sini? Ya saya temenin di sini pulang ini karena dia bikin saya bara, siapapun yang menemaninya di alam kubur nanti akan dapat hadiah. Ya, saya pengen dapat hadiah. Oh gitu. Emang kamu kerjanya apa? Pencari kayu bakar. Pakai apa? Ya pakai alat pemotong. Apa alatnya? Ini di tangan saya. Apa itu? Kampak. Iya. Belinya dari mana? Di pasar. Duitnya? Ya duitnya boleh saya tabung. Berapa harganya? Sekian. Udah setelah nanya gitu balik lagi tuh malaikat. Kagak jadi nanya si almarhum. Besoknya begitu juga. Dikira itu orang tukang kayu udah pulang. Enggak, dia masih ada. Lah, kamu masih di sini? Iya, malaikat. Oh, kamu apa yang kamu pegang? Kampak. Iya, apa itu kampak? Ya buat motong kayu bakar. Belinya di mana? Di pasar. Berapa harganya? Sekian. Duitnya dari mana? Ya boleh nabung. Pagilah gitu. Hari ketiga datang lagi. Lah, lu lagi. Pertanyaannya sama sampai dengan malam ke-40 hari. Lulus. Cuman ironisnya 40 hari itu pertanyaannya sama hari pertama sampai hari 40 hari.
harta warisan ini tidak bisa diserahkan kepada kamu, pokoknya saya nggak mau. Ya kenapa alasannya? Kamu bisa bayangkan, saya seumur hidup, selama hidup saya punya harta satu-satunya yang saya pegang, dan harta ini berupa kapal untuk mata pencarian saya yang harganya sekian. Itu setiap hari ditanya sama malaikat selama 40 hari. Bagaimana saya punya harta seabad-abad dari Sabang sampai Merauke? Bagaimana itu nanti bertanggung jawabannya? Tuh, tanggung jawab itu tukang kayu. Tuh pertanyaannya, kalau Bang Diana yang ditawar begitu gimana? Kalau saya pikir-pikir dulu. Masya Allah, tuh Pak, ngeri amat. Nah, makanya ini salah satu bagian. Si tukang kayu ini khalafa nafsa, dia menentang nafsunya, keinginan untuk mendapatkan harta. Makanya udah wanita, harta wanita yang lahir tahta muda. Kalau bisa kita kendalikan, kita bisa menjadi mulia. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kita menjadi hina. Terus waman atau dan barang siapa. Jadi siapa orang yang bisa, ya kalau bahasa terjemahnya ini yang paling anak, siapa orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kanat al-jannatu ma'wahu, adalah surga sebagai tempat kembalinya. Siapa orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat kembalinya. Waman ato'a, dan barang siapa yang memperturutkan, barang siapa yang nurut, yang taat hawahu kepada hawa nafsunya, karena jahanam maswah, ya Allah bilang, maka adalah neraka jahanam yang menjadi tempat kembalinya. Na'udzubillah. Makanya Pak, kalau punya harta banyak itu bisa bahaya kalau tidak digunakan dengan dengan bagus, dengan baik. Karena banyak orang yang punya hartanya banyak, itu nggak berkaruan. Mau makan aja harus keluar Pak, mau makan harus keluar. Hari ini harus di restoran di Pancoran, besok restoran di Casablanca, besoknya di restoran Tembet, besok waduh, ya sarapan di Sumarekon. Masya Allah, coba bayangin, ya makan siang di Denpasar, ya makan sorenya langsung ke Singapura, ya, beratnya pulang di rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tuh saking kayanya. Nah kalau yang model begitu, ya Allah, dan itu memang ada Pak. Siapa bilang ada manusia yang begitu Pak? Ada, jangan salah. Nah yang model-model begitulah nanti hartanya bakalan diperhitung. Tapi pertanyaan orang kampung aja setiap hari ditanya, yang harganya cuma ya Allah, ya. Nah ini bagaimana kita beli baju, beli sarung, beli gamis, uangnya dari mana? Ya Allah, ngeri kalau begitu Pak. Nah siapa orang yang taat sama hawa nafsunya, karena jahanam maswa, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Makanya kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat kembalinya. Sebaliknya, dia tidak bisa mengendalikan daripada nafsunya,
tahu Ustaz. Tahu ilmunya tapi nggak tahu. Ya Allah. Iya Pak. Ini salah satu cara mencuci mata kita. Jadi kalau kita mencuci mata jangan ke mall. Oh. Cuci mata kita itu ketika ada ya kayak begitu. Apalagi cuci mata kita baca Quran itu cuci mata kita. Kan mata kita tuh jelalatan kalau keluar pagi-pagi berangkat kerja ada emak-emak beli sayuran pakai baju daster. Astagfirullahaladzim, mak lagi naik motor. Buset itu bininya siapa itu? Padahal nggak ada niat pengen melihat, yang nggak ada niat pengen melihat, cuma namanya kelewatan bagaimana kagak kelihatan gitu kan. Nah yang model-model begini bisa mengotori mata, ya. Maka segeralah dicuci, ya, dicuci dengan adzan, dengan baca Quran. Ada baca doanya itu, nanti saya share di grup lain. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ittaqi da'watas sahihi. Ittaqi, berhati-hatilah atau waspadalah, da'watas sahihi, terhadap doanya orang yang dermawan. Orang yang dermawan, Pak, kita tuh kudu hati-hati, jangan sampai orang dermawan itu nyumpahin kita sabur, kodok bangkong, baru bisa jadi kodok bangkong, Pak. Ya. Janganlah kita melakukan perbuatan lewat ujaran, lewat amalan, lewat perilaku yang bisa menyakiti para dermawan. Maka dia nanti akan berdoa, maka berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dermawan, yang tukang nyumbang, yang tukang sedekah. Kenapa kok kita kudu berhati-hati? Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang dermawan itu mata asyara akhadallahu ta'ala biyadihi, jika ia tergelincir maka Allah yang akan menyelamatkannya. Allah yang akan menyelamatkannya, artinya Allah langsung intervensi lah, kira-kira begitu. Ya. Makanya kalau ada orang yang tukang sedekah, ya Pak, kita jangan langsung bertakon-takon. Jangan, kenapa? Karena bisa jadi kalau seandainya kita bertakon-takon berarti kita ada rasa yang tidak baik, ada buruk sangka. Ya. Kita harus berhusnudzon, dia rajin sedekah. Kita berhusnudzon, alhamdulillah si fulan nyumbang, alhamdulillah si fulan sedekah, alhamdulillah. Mau satu duitnya dari mana? Jangan hasil korupsi, jangan hasil panitia. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man at'ama, barang siapa yang ngasih makan. Man at'ama, barang siapa yang ngasih makan. Masih makan siapa? Musliman, orang muslim, biti binafsin, dengan sukarela. Sukarela artinya tidak terpaksa, dengan sukacita, dengan senang, yang gembira. Biti binafsin, dengan sukarela. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat baginya orang, lahu baginya orang, alfin hasanatin, ribuan kebaikan. Alfin hasanatin, alfa seribunya ribu, seribunya ribu itu berarti ribuan. Ya, itu kan dimudofkan, alfin 1000 ribu, alfa 1000
ngucapin 1000 berarti 1000 artinya apa? Ribuan. Ribuan apa? Hasanatin kebaikan. Kemudian apa? Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Lalu kemudian wa maha Allah akan menghapus anhu dari nyaman alfa alfi sayyiatin ribuan keburukan wa rafa'alahu alfa darajatin dan Allah akan mengangkat atau Allah mengangkat lahu kepada nyaman kepada orang tersebut alfa darajatin 1000 derajat. Masya Allah. Orang yang senantiasa tukang ngasih makan orang muslim, sesama muslim kita ngasih makan. Sebenarnya mudah nggak Pak? Kita pengen mendapatkan derajat yang mulia. Sebenarnya mudah nggak? Mudah banget nih teorinya. Siapa orang yang ngasih makan seorang muslim, maka ya kan? Maka fa'innahu maka sesungguhnya atau di sini kata Allahu lahu maka Allah akan mencatat atau Allah telah mencatat lahu baginya orang yang ngasih makan tadi alfi hasanatin beribu-ribu kebaikan dan menghapus beribu-ribu keburukan. Nah, apa makanya pantas itu Nabiullah Ibrahim kalau mau makan itu selalu ngajak orang. Bahkan dia nggak mau makan kalau nggak ada temennya. Kalau beda kan beda kita maunya makan ngumpet-ngumpet takut ada yang minta. Ya begitu. Jadi maunya makan itu bareng-bareng. Wa maha anhu dan Allah akan menghapus alfa alfi sayyiatin beribu-ribu kejelekan. Kita ini jeleknya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Bagaimana agar kita bisa terhapus daripada kejelekan kita? Sering-sering kita kasih makan sesama muslim. Nah makanya ada tradisi sekarang Jumat Berkah. Kenapa dikasih momentum Jumat Berkah? Karena hari Jumat. Sebenarnya hari-hari yang lain juga bagus, dapat pahala, tetap dapat pahala. Ya. Saya di sebelum tanjatan itu ada kotak, isinya silakan isi makan. Silakan isi makan. Itu istri saya suka iseng. Kalau pagi dia beli nasi uduk lebih, ya, 2 bungkus, 3 bungkus, taruh di situ. Sebelum tanjatan, kalau saya dapat enggak? Habis pengajian di rumah cuma ngerokok, nasi uduknya masih banyak, taruh di situ. Ya, pagi udah nggak ada. Ya karena ya orang yang katakanlah tunawisma ya, yang nggak punya rumah, ada ngambil itu, ada yang musafir juga, ada ngambil. Boleh tuh Pak RW, ya, di sudut-sudut. Silakan taruh makanan. Nah, tiap hari Jumat silakan taruh makanan. Ya, satu piring, seorang satu piring. Ya, itu bagus itu. Ya. Iya ini, jadi kalau kita ingin derajatnya tinggi, ya sering-seringlah kita kasih makan sesama muslim. Ya, itu bagus banget itu. Masya Allah, pantas para kiai itu rezekinya makin bertambah karena sangat mudah ngasih makan, sangat mudah ngasih makan kepada siapa saja. Bukan kepada sesama muslim, kepada siapa saja. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, hubba li akhika, hubba li akhika, cintailah. Hubba itu kata kerja perintah. Hubba li akhika, cintailah li akhika terhadap saudaramu, kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya kita nggak boleh sesama
Dan yang ketiga, mencintai buat saudara, mencintai kepada makhluk yang lain, termasuk ada binatang. Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Bapak senang nggak dengan diri bapak dirawat, biar pagi-pagi jantungnya sehat, olahraga, sorenya biar keringetan, jogging. Ini orang yang suka olahraga, orang yang betul-betul menyayangi dirinya agar dirinya sehat. Ya. Jadi kalau orang yang nggak mau ngurus dirinya, nah itu apa? Orang itu apa? Orang itu apa? Nggak mau mengawasi dirinya. Hah? Dia tidak mau mencintai akan dirinya. Tapi kalau dia mencintai dirinya, dia jaga daripada dirinya itu. Yang sekarang banyak orang yang nggak senang, nggak mencintai dirinya. Gimana dia pengen mencintai orang lain sementara dirinya nggak dicintai? Nggak tidur, maunya melek-melek, ya, makannya telat. Orang kalau makan telat karena kerjaan itu dolim pak. Karena dia kerja, ketika pada saatnya makan, tapi kalau ready masih tetap untuk kerja, zolim kepada si cacing yang ada di dalam tubuh kita. Kalau jatahnya makan, ini belum dikasih makan. Ya, tuh. Makanya konsep kesehatan itu adalah konsepnya baginda Rasul dengan cara mengatur makan. Kalau baginda Rasul kan makan cuma 2 kali, kalau kita kan ya sekali. Maksudnya sekali-sekali makan, sekali-sekali makan, sekali-sekali makan. Ya Ali, wahai Ali, hubba li akhika, cintailah saudaramu kama tuhibbu, sebagaimana kamu mencintai nafsika pada dirimu sendiri. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, utlubil khairat, tuntutlah kebaikan. Inda sabahil wujudi, ketika ya Ali, utlubil khairat, carilah kebaikan di pagi hari. Wa ikramid dhaifi wa akrim ad-dhaifa, dan muliakanlah tamu. Fa innahu, karena sesungguhnya idza nazala biqaumin, apabila turun suatu kaum atau turun kepada kaum, nazala ma'hum, maka akan turun bersamanya rizquhu, rizkinya. Wa idza tahala, apabila berangkat atau apabila beranjak, irtahala bidunubi ahlil manzil, maka berangkat pula dengan dosa-dosanya ahli rumahnya. Falyulqiha fil bahri, maka akan dipertemukannya daripada dosa itu fil bahri, di lautan. Apa maksudnya? Wahai Ali, carilah kebaikan di pagi hari. Jadi sobahal wujud ini pagi hari banget. Carilah kebaikan di pagi hari dan muliakanlah tamu. Sesungguhnya ketika kamu berkunjung di suatu kaum, fa innahu idza nazala biqaumin, ketika kamu berkunjung di suatu tempat atau di suatu kaum, maka rezeki akan turun bersamanya. Kita datang nih ke rumah kami, kok rezeki datang? Rezeki datang. Saya datang ke kantor dari sebelum maghrib, rezeki langsung datang. Ya, teh poci sama gula batu. Ya, tadi saya silaturahmi ke Kiai Jasman, langsung datang rezeki, suruh makan. Setelah itu ada yang ngasih bungkus tuh,
ketika ia pergi, ia akan pergi irtahala bidunubi ahlil manzil, maka ia akan pergi dengan membawa dosa-dosa penghuni rumahnya yang ia kunjungi. Bayangkan tuh, fa yulkiha fil bahri, dan ia kemudian akan dibuangnya ke laut. Jadi gini Pak, carilah kebaikan pada pagi hari. Pagi-pagi itu kita sudah menyeting kita akan silaturahmi misalnya. Ya. Pagi-pagi kita mencari kebaikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan muliakanlah tamu. Muliakanlah tamu karena sesungguhnya ketika tamu berkunjung di suatu tempat atau di suatu kaum atau di rumah kita, maka rezeki itu akan turun bersamanya. Dan ketika ia pergi, maka ia akan pergi dengan membawa dosa-dosanya, ya, dosa-dosa penghuni rumahnya yang kedatangan tamu yang ia kunjungi, kemudian dibuang ya dosa-dosa itu ke lautan. Makanya Pak, kalau ada tamu jangan langsung dia lagi kali mau numpang ngopi ya kan ready, kali mau numpang sarapan ya Pak RT ini mah urusannya nyari sumbangan. Nah ya, ini ketika ada tamu Pak, Sayyidina Ali itu Pak, itu dari ujung gang itu, dari pintu gerbang Ria saya udah dikejar itu tamu. Ahlan wa marhaban wa ya habibi, masya Allah. Padahal tangannya dewek itu benar-benar disambut dengan luar biasa. Sampai di rumah, sebelum masuk rumah dibukakan pintunya. Kalau ada pagar, dibukakan pintu pagarnya. Silakan masuk, silakan duduk. Kemudian membuka percakapan dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh kerinduan, ya, wajah yang penuh bahagia. Ya Allah, apa kabarnya? Kita sudah lama gak ketemu, masya Allah. Kamu sekarang gemukan, kamu sekarang ini segala macam gitu, basa-basi dengan kata-kata yang indah. Ya, setelah itu baru ini mau kita minum apa deh, kopi, susu, ngeteh, apa segala apa, mau apa ditawar. Tak kata-kata itu Pak, ulama-ulama kiai-kiai hamba-hamba itu kalau kita bertamu mesti dikasih makan, mesti dikasih makan. Saya kemarin ziarah Pekalongan itu disuruh mampir sama ketemu, ya mampir ya, insya Allah Mbak, mampir, pokoknya harus mampir. Akhirnya saya mampir satu rombongan, bisa dia apa aja tuh. Nah, makanya kita belajar dari sini untuk bisa memuliakan tamu, karena kata Baginda Rasulullah, yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Ya, muliakan tamunya. Jangan ini ada tamu, ini alamat panjang enggak, apa yang boleh. Jadi kita belajar memuliakan tamu, siapapun tamunya. Ya. Tapi kita juga jangan keseringan aku, itu juga nggak baik. Pokoknya video
insya Allah mudah-mudahan kita Amin ya Allah. dengan sebaik-baiknya juga dapat kita amalkan Amin. olahraga kita. Yang pertama tadi itu jangan pernah kita memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, kita berhati-hatilah kepada orang yang dermawan, karena orang dermawan itu pastinya Pak selalu akan Allah tolong secara spontan. Yang ketiga, sering-seringlah kita kasih makan sesama orang muslim, ya kan, orang muslim, karena akan mendatangkan ribuan barokah dan menghapus ribuan keburukan, ribuan kejelekan. Yang terakhir, cintailah dirimu seperti kamu cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu. Ya. Dan yang terakhir lagi adalah carilah kebaikan di pagi hari dengan cara memuliakan tamu, ya, dan juga bisa menyesuaikan daripada kondisi yang terjadi pada keadaan